Di sini banyak wajah-wajah baru, ada juga wajah-wajah lama. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang baru hadir pada diskusi kali ini. Diskusi akan segera kita buka, dibuka oleh Bapak Teten Mas Duki selaku host dari kegiatan ini. Saya persilahkan kepada Bapak Teten. Apakah kita bisa mengulangi apa yang dilakukan waktu periode 2006-2012? Ya, bisa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ekonomi karbon kita, governance-nya dan sebagainya itu. Ya, saya sebagai salah satu founder dari Rumah Kebangsaan mengucapkan terima kasih kepada yang sudah datang, juga kepada pembicara. Rumah Kebangsaan mendukung transformasi ekonomi hijau karena kita perlu menyelamatkan bumi ya dari kerusakan alam, dan kita juga berkepentingan dengan ekonomi yang berkelanjutan. Sudah banyak saya kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat indeks ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mendorong percepatan ya transformasi ekonomi hijau kita ini. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Ya, karena itu malam ini kita mengundang narasumber yang cukup relevan, penting. Salah satunya sahabat saya, Profesor Prasetyantoko, dan satu lagi Ibu Dia, ya masih dalam perjalanan. Nah, tapi sebelumnya saya menyampaikan Rumah Kebangsaan juga sedang berduka karena Ibu Isis, salah satu komunitas dan pendiri dari mendiang istrinya Pak Arifin Panigoro, belum lama ini meninggal dunia. Karena itu saya mohon Bapak Ibu sekalian ikut mendoakan kepada beliau, karena Arifin AP Dialog ini juga tradisi yang dikembangkan oleh beliau untuk mengumpulkan teman-temannya untuk diskusi tentang hal-hal yang penting bagi negara bangsa ini. Apalagi sekarang forum seperti ini jarang, karena lebih senang baca medsos ya, kita lebih malas berpikir ya, lebih senang menulis dalam jumlah kata-kata ya prasa tertentu, gak bisa berpikir serius. Yang konten recehan lebih banyak followernya daripada orang yang serius ya, dan itu bahaya kalau kita biarkan. Politik pun nanti akan diisi oleh para influencer yang followernya ya acak adut lah ya. Jadi citizen ke netizen itu perubahan yang sangat besar ya. Jadi atas nama keluarga Rumah Kebangsaan kita turut berduka cita ya, kita kehilangan sahabat kita Ibu Isis Panigoro yang minggu lalu telah meninggalkan kita. Semoga beliau di akhirat ya diberikan ketenangan ya, dan kita mengenang jasa baiknya yang beliau tinggalkan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dengan sesi diskusi, walaupun kita juga masih harus menunggu Ibu Amalia dari Bappenas. Saya mengundang Mbak Tina yang pada malam hari ini akan menjadi moderator untuk diskusi kita. Jadi kegiatan AP Dialog kita ini adalah kerjasama antara Rumah Kebangsaan bersama dengan Medco
dan juga didukung oleh Kompas dan Forum Energi Muda. Saya persilakan Mbak Tina untuk memandu diskusinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang terhormat yang sudah berkenan hadir malam hari ini ya setelah aktivitas panjang seharian ini. Mungkin tadi sampai ke sini pun macet-macet, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat untuk berkumpul bersama-sama dalam AP Dialog sesi yang ke-9 ya Mbak ya, dengan tema Ekonomi Hijau, Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045. Nah, seperti kita ketahui bahwa terkait ekonomi hijau ini sedang ramai dibicarakan secara global ya, dan kita berharap bahwa ekonomi hijau ini juga bisa menjadi salah satu penguat ekonomi kita ke depan, di mana kita tahu bersama-sama ekonomi kita ini salah satu yang cukup kuat ya Pak ya di dunia di tengah perlambatan ekonomi global, dan kita akan melihat mampukah ekonomi hijau ini menjadi salah satu benteng pertahanan ekonomi kita ke depan berkelanjutan dan membawa ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tina dari peneliti Litbang Kompas yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini, kurang lebih nanti 2 jam ke depan bersama dengan narasumber-narasumber kita. Sebelumnya kenapa Kompas, tadi Mbak Erika juga sudah jelaskan, jadi memang Kompas dengan Rumah Kebangsaan ini bekerja sama. Seperti Bapak Ibu ketahui, Kompas kami media yang memproduksi berbagai macam informasi, tapi selain produk informasi dari berita-berita yang kami tayangkan dalam setiap harinya, kami juga memiliki Kompas ID. Kalau Bapak mungkin beberapa sudah berlangganan, kalau belum boleh nanti berlangganan. Kalau ada rekan-rekan kami juga di sini, ada Mbak Teres dan kawan-kawan, bagaimana cara mau berlangganan supaya tetap update informasi gitu. Karena narasumber kita ini, Pak Pras juga aktif menulis di Kompas, jadi biar nggak ketinggalan berita-berita yang ditulis sama Pak Pras juga, dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga tertarik menulis. Nah, nanti bisa bertanya-tanya pada rekan kami. Ada juga beberapa produk lainnya, Kompas Data yang dimiliki oleh Kompas. Kemudian kita juga punya Obrolan K, podcast yang membahas isu serius tapi kami kemas dalam mode yang lebih ringan seperti itu. Dan bekerja sama dengan Rumah Kebangsaan, seperti kita ketahui, ada AP Dialog dari Rumah Kebangsaan, juga ada AP Talks yang aktif juga di podcast begitu. Nah, itu mungkin sekilas dari Kompas dan juga Rumah Kebangsaan. Kami masih menunggu juga narasumber ya, Ibu Amalia, tapi diskusi kita ini sangat menarik. Ini udah edisi ke-9 tentang energi dan ekonomi hijau. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya nanti tidak sendiri, sudah ada Pak Pras di sini. Pak Pras ini adalah Rektor Unika Atmajaya periode 2015 sampai 2023. Sekarang sudah enggak ya Pak ya. Jadi sekarang apa nih Pak? Pengangguran. Pengangguran aktif begitu. Ada satu juga narasumber kita, Ibu Amalia dari Bappenas, tapi sayang sekali mohon maaf belum bisa sampai di tempat ini. Nanti sembari menunggu, kita akan bersama-sama menunggu Ibu Amalia ya. Dan selain Pak Pras dan juga Ibu Amalia, nanti diskusi kita juga akan dipantik oleh beberapa rekan-rekan kita. Ada 5 dari pemantik diskusi nanti yang saya sebutkan boleh bangkit berdiri ya. Ya, untuk pemantik diskusi kita malam hari ini ada Ibu Mustika Wijaya, founder Solar Chapter. Boleh bangkit berdiri? Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Ini Ibu Mustika yang nanti akan menjadi pemantik diskusi kita malam hari ini. Ada juga Bapak Zainal Arifin, Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT PLN. Selamat datang Bapak. Kemudian ada juga Ibu Elisa Mardian, researcher dari Core Indonesia. Selamat malam Ibu Elisa, selamat datang. Kemudian yang keempat ada Ibu Medira Handini Devi, Associate Project Analyst di ADB. Selamat malam Ibu Medina. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir ada Bapak Poltak Hotradero, Kepala Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Jadi nanti diskusi kita akan lebih hidup dan Bapak Ibu audiens semuanya. Oh oke, ada dari KSP? Oke, Kepala Staf Presiden dengan Bapak Ishak Saeng. Oh, Ishak Saeng. Mari boleh bangkit berdiri Bapak. Terima kasih sudah turut hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Nanti boleh juga kalau mau menanggapi diskusi kita malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, jadi itu sedikit perkenalan. Tadi sebenarnya diskusi mau dibuka oleh Ibu Amalia, tetapi berhubung Ibu Amalia belum
hadir, kita langsung berdiskusi saja dengan Pak Pras ya. Mohon saya dulu Pak. Jadi Pak, diskusi malam hari ini, kami kalau biasa membaca tulisan Pak Pras yang ada di Kompas itu kan sering juga menulis terkait tentang ekonomi. Boleh Pak di-share ke kami seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kemudian bagaimana ekonomi hijau ini bisa menjadi tadi salah satu kita harapkan menjadi benteng pertahanan bagi ekonomi Indonesia, dan kemudian menurut Bapak apa sih tantangan dan juga tantangannya untuk kita bisa mewujudkan ekonomi hijau ini? Boleh silakan Pak langsung Baik, dibuka. terima kasih Mbak Moderator, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Teten, Bapak Ibu sekalian, para penanggap, saya tidak menyebut satu persatu, dan saya kira ini forum yang sangat baik karena kita bisa bertemu secara offline dan kita berdiskusi, dan saya lihat generasi muda, saya kira ini menjanjikan. Ini mengantisipasi aja, mungkin forum-forum semacam ini semakin kita perlukan ke depan. Jadi saya kira ini satu inisiatif yang baik kalau kita bisa bertemu. Saya ingin membuka. Tadi sebetulnya bahan yang saya siapkan ini untuk menanggapi dari presentasi Ibu Amalia dari Bappenas ya, tetapi karena beliau belum hadir, kira-kira begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu ekonomi hijau atau isu keberlanjutan ini, saya kira kita punya satu pertanyaan pokok atau dua lah, tapi yang pertama adalah kalau kita lihat data, mungkin kita lihat data sedikit, next slide. Ekonomi Indonesia hari ini itu kira-kira ya, kalau kita mau simpulkan itu ada stagnasi pertumbuhan. Pertumbuhan kita bagus ya. Terakhir kemarin di kuartal ketiga 2023 itu tumbuh 4,91% ya, 94%, dan basically kita bisa tumbuh baik ya di atas 5% pasca pandemi COVID-19, di mana banyak negara yang masih berjuang untuk tumbuh lebih tinggi seperti kita. Jadi pertumbuhan kita ini bagus. Tetapi good is not enough persoalannya. Jadi kita memerlukan pertumbuhan lebih dari ini. Kenapa begitu? Next slide. Kita punya atau sebelum kita masuk ke kenapa begitu, tapi yang kedua adalah selain kita mengalami stagnasi pertumbuhan yang kira-kira kita hanya mampu tumbuh 5%, masalah yang kedua adalah pertumbuhan kita itu didorong oleh sektor-sektor yang disebut sebagai non-tradables. Maksudnya apa? Non-tradable adalah kira-kira ya sektor jasa lah, kira-kira begitu. Dan kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih berbasis pada tradable sector. Sektor-sektor yang kira-kira memproduksi barang. Kenapa begitu? Karena kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi kita 4%, 5%, kita dorong nanti ke depan 6-7% gitu ya. Itu dengan ciri menyerap tenaga kerja banyak. Dan sektor-sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja banyak itulah sektor tradables. Manufaktur, pertambangan termasuk pertanian gitu. Di mana secara umum rata-rata, selamat malam Bu. Mari silakan. Boleh. Boleh. Saya tadi mengisi sebetulnya jatahnya Ibu. Jadi karena Ibu hadir, saya kembalikan ke Ibu dulu. Jangan. Silakan. Atau saya selesaikan sedikit? Boleh Pak. Ya, jadi kenapa kita memerlukan pertumbuhan yang berkualitas dalam arti sektor-sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja banyak? Karena ini yang berikutnya adalah kita punya cita-cita ini. Dan nanti Bu Amalia bisa cerita lebih jauh bahwa kita tahun 2045 ingin menjadi negara dengan pendapatan per kapita lebih dari 30.000 US dollars yang adalah ciri khas dari negara maju. Dan karena itu memang waktu kita nggak banyak ya, sekitar 20 tahun ini harus dilalui dengan satu fase pertumbuhan ekonomi kita itu satu lebih tinggi dan dua lebih berkualitas. Karena dengan begitu kita bisa mendorong masyarakat kita itu punya pendapatan per kapita lebih baik. Begitu ya. Itu satu tantangan. Next slide. Jadi tantangan kita yang pertama adalah ekonomi tumbuh lebih tinggi dari yang sekarang dengan kualitas yang lebih baik. Masih ada
ini tentang RPJPN ya, yang nanti Ibu Amalia tentu akan menjelaskan lebih elaboratif. Intinya adalah kita ingin menjadi negara maju di tahun 2045 dan untuk itu kita mesti tumbuh 6-7% gitu dengan kualitas yang lebih baik, yang artinya memberi peluang bagi kesempatan kerja dengan pendapatan yang lebih baik. Lanjut. Nah, Bappenas sudah mengkalkulasi bahwa kita mungkin akan keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju itu di tahun 2043 ya. Nah, ini satu tantangan pokok bahwa kita ingin tumbuh lebih tinggi dengan berkualitas. Itu satu. Tapi yang kedua, next slide. Ya, yang kedua adalah kita ingin tumbuh tidak sekedar tinggi dan berkualitas, tapi juga sustainable. Nah, ini dimensinya menjadi tambah rumit lagi gitu. Tumbuh tinggi itu sendiri sudah tantangan, tumbuh tinggi berkualitas tantangan yang lain lagi. Sekarang ada variabel baru bahwa kita ingin tumbuh yang berkelanjutan, di mana kita tahu bahwa isu climate change itu udah isu yang nanti teman-teman bisa cerita gitu. Nah, saya kira sebagai generasi yang melek atas isu itu kita bisa kita sudah sangat terliterasi soal ini, bahwa kita mau nggak mau isu climate change dan kita harus mereduksi carbon emission dan sebagainya itu adalah kewajiban. Dan karena itu strategi ke depan itu menjadi lebih kompleks. Ya, jadi tidak sekedar tumbuh tinggi dan menciptakan kerja, tapi juga berkelanjutan. Nah, kira-kira tantangan itu membutuhkan pembiayaan yang lebih banyak, kan kira-kira. Jadi coba kalau kita data ini data dari Bappenas juga, bahwa kebutuhan kita di beberapa tahun ke depan ya, dengan effort yang tidak business as usual ya, untuk mencapai sustainable development goals ya, target indikator dari pembangunan berkelanjutan, itu biaya yang dibutuhkan itu sangat besar. Di tahun, coba next slide ada datanya. Tahun 2030 itu misalnya dengan usaha yang keras itu 12.000 sekian triliun. Bandingkan bahwa PDB kita itu sekitar 5.800-an ya. Jadi dua kali lipat ya dari PDB yang kita sekarang, biaya yang diperlukan untuk mencapai Sustainable Development Goals itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu membiayai itu? Tentu saja jawabannya tidak. Karena itu keterlibatan swasta menjadi kunci penting. Ini saya kira satu wilayah yang sekarang ini masih relatif kosong untuk berdiskusi bagaimana melibatkan sektor swasta untuk turut membiayai pembangunan berkelanjutan. Itu saya kira satu tesis yang harus dijawab gitu, karena sekarang ini belum elaborasi tentang itu belum terlalu banyak gitu. Nah, kalau lihat potensinya sekarang, terus sektor swasta itu siapa ya? Sektor swasta itu misalnya kalau kita bicara soal sektor keuangan di Indonesia, sektor keuangan di Indonesia sekarang ini kalau dilihat dari aset ya, nanti datanya bisa dilihat di situ. Total seluruh sektor keuangan di Indonesia itu asetnya lebih dari 21.000 triliun. Ini adalah potensi. Kalau mau dilihat lebih detail lagi, mana saja, tentu saja bank yang paling gede ya, kredit bank itu menjadi instrumen yang paling mendominasi. Tapi yang kedua adalah capital market. Dan saya kira nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Instrumen-instrumen apa saja yang kita bisa dorong gitu ya, untuk meningkatkan proporsi, misalnya aja kredit yang berspektif keberlanjutan atau green loan gitu ya. Dan ya, kalau capital market sekarang ini masih konteksnya adalah penerbitan surat utang, green bond. Tapi sekarang yang baru ada carbon trading. Itu adalah potensi-potensi yang perlu dielaborasi dan kemudian dirumuskan kebijakannya untuk mengakselerasi. Intinya adalah bahwa kita punya potensi. Sektor keuangan kita cukup lumayan gede, meskipun kalau kita bandingkan dengan banyak negara lain kita masih kecil. Ada isu juga financial deepening di tempat kita, tapi bahwa kita hari ini punya aset sektor keuangan yang cukup besar dan inisiatif toh sudah ada gitu ya. Jadi sebagai penutup mungkin sebelum nanti kita banyak diskusi, yang diperlukan sekarang adalah mempertemukan, karena pihak sektor swasta ini kan financing fungsinya. Tapi financing apa? Di sektor apa? Persisnya seperti apa? Skemanya seperti apa? Itulah yang mesti dielaborasi. Nah, ada dua hal. Satu adalah yang mulai banyak berkembang dan itu dalam diskusi-diskusi lintas negara ya, misalnya di G20,
di COP kemarin 28 itu mulai diidentifikasi peran penting dari financing sektor swasta untuk mendanai Sustainable Development Goals ya, pembangunan berkelanjutan. Itulah yang disebut sebagai skema blended finance ya. Jadi dalam satu project itu tidak hanya menggunakan satu instrumen financing, private atau donor atau negara gitu, tapi filantropik gitu ya. Tapi bisa didorong ya satu project itu dengan sumber pembiayaan berbeda-beda dalam satu tempat ya. Nah, inilah yang saya kira menjadi potensi ya untuk dikembangkan skema-skema blended finance untuk mendorong mengakselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Satu. Yang kedua, mungkin lebih konkret adalah bahwa diperlukan nampaknya ya, karena praktek-praktek baik toh sudah ada, dan saya kira nanti teman-teman bisa cerita praktek-praktek baik yang sudah terjadi. Tapi bagaimana itu dieskalasi, bagaimana diakselerasi, dan bagaimana di scaling up, digedein, itu memerlukan sebuah pemikiran yang lebih teknis. Misalnya saja, antara orang yang ingin membiayai dan yang membutuhkan nggak ketemu. Nah, bagaimana ini mempertemukan? Apakah ada upaya misalnya dari inisiatif sektor swasta menciptakan platform yang mempertemukan proyek-proyek yang membutuhkan financing dalam konteks sustainable goal, development goals, dan pihak-pihak yang mau terlibat untuk membiayai dengan tentu saja meskipun mereka mengharapkan, kalau pihak swasta pasti mengharapkan returns, tapi dengan returns yang tentu saja tidak sebesar market rate. Nah, jadi ini tentu membutuhkan dua hal ya. Satu, koordinasi dan kelembagaan yang mapan. Saya kira Bappenas sudah memulai ya, ada SDGs Hub di sana, dan itu tadi yang soal blended finance sekarang itu mulai dikembangkan, tapi bagaimana di scaling up pada level yang lebih tinggi lagi, satu hal. Tapi yang kedua adalah sinkronisasi regulasi. Karena sektor perbankan di bawah BI misalnya punya regulasinya sendiri, sektor keuangan di bawah OJK punya regulasinya sendiri, capital market punya regulasinya sendiri, misalnya soal green bond, udah ada regulasinya di sana. Carbon trading ada regulasinya di sana. Tapi bagaimana regulasi ini berada dalam satu ekosistem yang terintegrasi dalam konteks mengakselerasi partisipasi sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin pengantar diskusi saya sampai di situ. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pras. Kami ucapkan selamat datang Ibu Amalia. Pak Pras, maaf tadi saya lupa memperkenalkan Pak Pras, tapi kayaknya Bapak Ibu sudah terlampau mengenal Pak Pras ya. Jadi, tadi sudah ya. Jadi sudah bukan rektor ya Pak. Terima kasih untuk paparannya. Jadi kalau boleh saya recap sedikit, ini cukup menjanjikan ya Pak, tapi memang tantangan terbesar kita salah satunya terkait pembiayaan, dan disinilah mungkin ruang untuk kita dari banyak rekan-rekan Bapak Ibu dari sektor swasta nanti kita bisa berdiskusi bersama ini harus seperti apa begitu. Nah, untuk berikutnya kami akan berikan waktu untuk Ibu Amalia. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan Ibu Amalia. Ibu Amalia Adininggar Widyasanti adalah Deputi Bidang Ekonomi Bappenas saat ini ya Bu ya, sejak tahun 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan di kementerian yang sama di Bappenas. Dan beliau ini meraih gelar sarjana dari ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan program magister di US dan program doktoral di University of Melbourne, Australia. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, langsung saja kami persilakan Ibu Amalia. Kalau tadi Pak Pras sudah sedikit menyampaikan tentang kira-kira tantangannya seperti apa untuk kita mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Nah, kira-kira dari pihak pemerintah sendiri sejauh ini sudah seperti apa progresnya, dan sebenarnya potensi kita untuk mengembangkan ekonomi hijau itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Monggo Bu. Terima kasih yang saya hormati Pak Tatan, Mas Duki, Bapak Ibu semua, dan juga Pak Prasetyantoko. Terima kasih Pak. Saya sering berpanel dengan Pak Prasetyantoko. Baik Bapak Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Prasetyantoko bahwa bagaimana sebenarnya peran dan peluang dari ekonomi hijau. Nah, untuk kali ini saya ingin share beberapa menambahkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Pertama, tentunya kalau kita melihat dari Green Growth Index
Indonesia merupakan salah satu yang kalau kita bandingkan nilainya di tahun 2010 di negara Asia kita ada di ranking 8, tapi kemudian di tahun 2022 kita ada di ranking yang ke-10. Walaupun indeksnya kita sudah naik, tetapi kan negara lain kenaikan indeksnya lebih cepat daripada kita. Nah, tapi tentunya secara performance kita naik tapi ranking turun, ini yang merupakan tantangan kita bahwa kalau kita mau terus bisa berdaya saing, kecepatan kita untuk menerapkan ekonomi hijau itu pun juga harus dipercepat. Supaya kita juga, karena ekonomi hijau saat ini juga bukan hanya sekedar kewajiban kita untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi ekonomi hijau ini juga merupakan sarana kita untuk meningkatkan daya saing bangsa kita. Karena permintaan global, Bapak Ibu sudah tahu bahwa kalau kita pergi ke H&M ataupun misalnya beli baju yang mereknya Zara, kan sudah banyak tagnya adalah 60% recycled. Atau kita beli tas pun kadang-kadang sudah ada, ini adalah hasil dari recycled material. Artinya produk yang nanti semakin digemari oleh konsumen global adalah produk-produk yang memang sudah menerapkan konsep-konsep ekonomi hijau, baik itu menggunakan recycled waste, adalah produk-produk recycle, ataupun yang memang dia menerapkan teknologi rendah karbon sehingga menurunkan karbon emisi pada saat proses produksinya. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat bagaimana kualitas lingkungan hidup membaik, penggunaan EBT meningkat, dan kita pun juga akan terus mendorong pembangunan rendah karbon. Kalau kita lihat indeks kualitas lingkungan hidup kita memang semakin lama semakin baik, tetapi apakah kembali lagi kita sudah lebih baik dibandingkan negara lain? Mari kita terus melakukan dan bersama-sama menerapkan ekonomi hijau. Bapak Ibu, saya juga tidak bosan-bosannya mengenalkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan visi kita untuk menjadi Indonesia Emas itu adalah negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pertanyaannya, Indonesia Emas itu nanti seperti apa sih? Nah, ini yang bedanya dengan rencana pembangunan jangka panjang yang ada kita miliki saat ini dan berakhir 2025. Yang 2025 menuju 2045 di dalam rancangan pembangunan jangka panjang kita itu sudah lebih kita sebut lebih imperatif dan terukur. Karena kalau kita katakan Indonesia Emas 2045, itu kita bisa gambarkan Indonesia Emas itu akan seperti ini. Yaitu yang pertama, tidak hanya kita emas dalam artian seperti pendapatannya seperti negara maju atau dari sisi ekonomi aja, tapi kita mau berimbang. Indonesia Emas itu adalah suatu negara yang pencapaian pembangunannya berimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu tercermin dalam 5 aspek ini. Kita kenal 5 aspek karena 5 Pancasila itu sebenarnya ini by design. Memang kita memang pilih 5 karena ini 5 Pancasila. Pertama, Indonesia Emas 2045 itu adalah Indonesia yang nantinya secara ekonomi pendapatan per kapitanya setara dengan negara maju. Yang kedua, Indonesia Emas itu juga diukur pada saat kita kemiskinannya menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Di saat itu Indonesia akan memimpin dan menjadi negara yang berpengaruh di tingkat internasional. Dan di saat itu pun kita memiliki daya saing memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan setara dengan negara maju kualitasnya. Dan yang kelima, intensitas emisi gas rumah kacanya menurun dan nantinya menuju net zero emission. Semua ini nanti ada ukurannya Bapak dan Ibu. Kalau kita bilang katakan pendapatan per kapita setara negara maju, berarti ukurannya salah satunya adalah GNI per kapita. Ini indikatornya sudah kita siapkan sehingga nanti generasi muda yang akan mengawal 2045,
Karena kan kalau tentunya kalau yang membuat ini ya pasti ya sudah umurnya kan sudah melewati masa usia pensiun. Tetapi generasi muda nanti sudah kita siapkan bahwa Indonesia emas itu nanti seperti ini dengan ukuran-ukuran yang sudah jelas, sehingga nanti semua orang secara transparan bisa mengukur Indonesia itu sudah mencapai Indonesia emas atau belum. Ini ukurannya, 5 ukurannya ini. Ini sekali lagi lingkungan, emisi gas rumah kaca, lingkungan sustainability menjadi penting karena visi negara kita adalah menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu menjadi visi negara kita. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena kita concern dengan aspek sustainability dalam rangka kita mengusung dan mengawal Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas 2045, oleh sebab itu dalam arah kebijakannya kita sebut dengan 17 arah pembangunan. Jadi Bapak dan Ibu ada 5 sasaran, kemudian ada 8 agenda pembangunan, karena Agustus 8, dan 17 arah pembangunan, karena ini 17 Agustus. Jadi 17, 8, nanti diukur oleh 45 indikator. Nanti Bapak Ibu kalau mau melihat lebih detail dari dokumen ini, Bapak Ibu boleh buka www.indonesia2045.go.id. Itu ada di sana konsep-konsep 5, 8, 17 dan 45 indikator. Jadi dari nanti masing-masing 17 arah pembangunan ini kita ukur dengan indikator-indikator yang jelas dan ada target sasarannya, itu jumlahnya 45. Jadi 5, 8, 17 dan 45. Itu magic number kita sebut karena itu melambangkan 17 Agustus 1945 berdasarkan 5 Pancasila. Kembali lagi, sustainability dicerminkan di dalam 17 goal, beberapa 17 goal. Ini kita sebut 17 goal Bapak Ibu. Kalau kita ingat SDGs kan 17. Ini sebenarnya adalah kita menunjukkan bagaimana komitmen Indonesia untuk meneruskan SDGs, tetapi kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembangunan Indonesia masa depan. Tapi oleh sebab itu kalau SDGs bilang goal 1, goal 2, goal 3, ya kan Bapak Ibu mungkin tahu semua, ini kita sebut IE1, IE2, IE3 sampai dengan IE17. Indonesia emas 1, 2, 3, 4 sampai dengan 17. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dari IE1 sampai dengan IE17, kita kelompokkan ada 8 agenda pembangunan. Yang merah, berwarna merah, itu kita sebut dengan agenda transformasi Indonesia. Transformasi Indonesia itu sekali lagi bukan hanya transformasi ekonomi. Tapi kita mau Indonesia bertransformasi menuju Indonesia emas yang berbasis kepada transformasi sosial. Di situ ada kesehatan untuk semua, pendidikan harus berkualitas, perlindungan sosial yang adaptif. Ada transformasi ekonomi dan ada transformasi tata kelola. Di dalam transformasi ekonomi, Bapak dan Ibu, ada yang satu yang saya highlight yang terkait dengan sustainability yang kita bahas pada malam ini, yaitu terkait dengan ekonomi hijau harus diterapkan. Menjadi bagian dari transformasi ekonomi karena ekonomi kita yang tinggi itu nanti yang 6-7% targetnya itu nggak boleh hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi harus inklusif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, karena kita temanya adalah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berkelanjutannya dicerminkan dengan kita ingin memainstreamkan ekonomi hijau dalam setiap aktivitas pembangunan ekonomi. Artinya, pada saat kita mendorong industrialisasi, kita pastikan industrialisasi itu adalah industri yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Misal, menggunakan energi yang low carbon. Ya, kemudian waste-nya, limbahnya kemudian diolah. Dan ataupun nanti menggunakan barang-barang raw material yang berbasis recycle, misalnya seperti itu. Nah, nanti di sini ada ekonomi hijau itu nanti mau kita arahkan kemana saja nanti akan terlihat di beberapa slide berikutnya. Kedua, Bapak dan Ibu, sustainability itu juga tidak kita hanya dorong melalui penerapan ekonomi hijau, tetapi pada saat kita bicara landasan transformasi itu ada 2.
ada 2 agenda pembangunan yang menjadi landasan transformasi. 1, supremasi hukum stabilitas kepemimpinan Indonesia, itu landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah mengenai ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Dan bagaimana kita bilang bahwa ketahanan sosial, budaya, dan ekologi itu ada yang saya kotakkan, yang kita sebut dengan lingkungan hidup harus berkualitas, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, serta resiliensi kita terhadap bencana dan perubahan iklim. Jadi, sustainability itu kemudian kita terjemahkan ke dalam arah pembangunan yang satu ada di transformasi ekonomi, memastikan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi tapi berkelanjutan, dan yang berikutnya ada di bagian landasan transformasi, memastikan lingkungan hidupnya berkualitas, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dan juga resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Nah, kalau kita masuk kepada transformasi ekonomi, Bapak dan Ibu, saya mau highlight yang penerapan ekonomi hijau, karena kalau nanti saya highlight satu-satu ini banyak banget, mungkin nanti waktunya terlalu lama, tapi karena ini terkait dengan ekonomi hijau, yang penting adalah transisi energi ada di situ menuju EBT, kemudian transportasi yang ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular, dan juga ada sebenarnya green financing di sini Bapak dan Ibu. Ada 4 sebenarnya yang menjadi pilar utama. Transisi energi, transportasi ramah lingkungan, ekonomi sirkular, juga green financing, dan memastikan penerapan ekonomi hijau itu ada di mainstream ke dalam berbagai sektor produksi di dalam perekonomian kita. Selanjutnya tentunya targetnya Bapak dan Ibu adalah kita indeks ekonomi hijau kita 2045 diharapkan mencapai 90,65%, dan pangsa EBT dalam bauran energi primer ini mencapai sekitar 70%. Nah, arah kebijakannya tentunya nanti bisa kita baca satu persatu, nggak perlu saya sebutkan. Yang jelas Bapak dan Ibu, kalau di dalam RPJPN pun sudah kita siapkan tahapan transisi energi. Lanjut di slide 10. Ini tahapan dari transisi energi. Tahap 1, apa yang akan dilakukan, tahap 2, tahap 3, tahap 4, sehingga nanti ada perluasan retirement PLTU batubara di beberapa tahap itu dengan tahapan yang sudah kita lakukan. Termasuk bagaimana nanti mengembangkan hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri transportasi alat berat dan lain-lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana strategi dan sektor prioritas untuk pembangunan rendah karbon? Pertama, untuk pengembangan energi yang sifatnya berkelanjutan, kita melakukan transportasi ramah lingkungan. Kemudian energi terbarukan terus didorong baurannya terhadap energi primer, restorasi lahan berkelanjutan, pengelolaan sampah dengan proses sirkular, jadi sampah diolah, didaur ulang. Dan ini di Bali, Bapak Ibu sudah mulai, itu ada peraturan gubernur bahwa sampah itu harus diolah, dipilah-pilah sejak dari rumah tangga. Dan ini nanti sudah ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, yang mengolah sampah yang bisa didaur ulang langsung dipisah. Itu sudah sudah ada pergubnya dan sudah dilaksanakan kok di Bali, karena mungkin Bali kan karena satu pulau mudah untuk diatur. Nah, ini akan kita tularkan ke provinsi lainnya. Selanjutnya tentunya tadi yang disebutkan oleh Pak Prasetyantoko betul sekali bahwa untuk menuju ekonomi hijau, transisi energi, dan mencapai net zero emission, pastinya kita membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Di slide 12. Dan ini hitungan dari Bappenas yang menunjukkan bahwa kalau kita mau melakukan skenario dekarbonisasi menuju net zero emission 2060, diperlukan investasi yang sekitar 790 triliun per tahun. Dengan asumsi bahwa
pemerintah dan swasta saat ini baru bisa memberikan investasi 2% dari total. Sehingga masih akan ada gap kebutuhan pendanaan sebesar 458 triliun. Diperlukan kebutuhan investasi yang lebih kreatif. Artinya kita perlu memobilisasi investasi-investasi lain, baik melalui misalnya realokasi subsidi, ataupun carbon tax, ataupun nanti kita bisa menggunakan carbon trading untuk bisa menutup gap itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kolaborasi multi pihak menjadi penting, pastinya karena ekonomi hijau itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Peran swasta dan masyarakat akan menjadi penting. Kesadaran industri untuk bisa beralih menggunakan teknologi hijau itu juga satu kontribusi yang harus diharapkan dari kita semua. Bagaimana kita mendorong energi yang rendah karbon juga menjadi salah satu hal penting buat kita lakukan. Tentunya kolaborasi media, masyarakat, akademisi semua harus bekerja bersama-sama karena kita pun butuh riset inovasi dari akademisi untuk menemukan teknologi-teknologi baru yang bisa lebih murah untuk kita bisa menghasilkan pembangunan yang lebih rendah karbon. Saya ingin memberikan contoh bagaimana kolaborasi di luar negeri itu dengan pemerintah, dengan riset dan inovasi dalam rangka mendukung emisi nol bersih. Contoh, di sini ada pengembangan System of Rice Intensification sebagai alternatif sistem produksi pertanian yang ramah lingkungan. Ini kerjasama antara pemerintah NTT dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Di mana dengan begini, dengan pendekatan teknologi yang baru, teknologi pertanian baru bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi produktivitas meningkat dan emisi dapat diturunkan. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya, kerjasama antara PLN dan Abu Dhabi untuk Future Energy Company, di mana di sini pembangkit listrik tenaga surya itu dioperasikan di waduk pembangkit listrik tenaga air Cirata, Jawa Barat, bisa memproduksi listrik 300 gigawatt per tahun, dan ini mampu memasok listrik untuk 50.000 rumah, sehingga emisi karbon yang diturunkan sekitar 214.000 ton. Jadi ini artinya contoh-contoh yang sudah dilakukan di Indonesia, dan potensi pemanfaatan RBT pasti masih banyak Bapak dan Ibu. Sebenarnya Indonesia itu yang warna hijau sebelah kanan adalah potensi besar untuk kita memanfaatkan energi berbasis solar, angin dan hidro. Tetapi Bapak dan Ibu, apa yang kita punya potensi pemanfaatannya masih minimal. Contoh untuk solar potensinya 207,9 gigawatt yang kita manfaatkan baru 0,2. Hydro kita punya potensi 94,5 gigawatt tapi kita baru memanfaatkan sekitar 6,1 yang terinstall. Jadi artinya potensi EBT kita banyak sebenarnya, namun sebagian besar dari potensi ini belum termanfaatkan. Demikian, dan satu lagi mungkin terakhir untuk potensi ekonomi sirkular, kita sudah memetakan ada 5 sektor di Indonesia yang punya potensi besar untuk mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular. Industri makanan minuman, industri tekstil, dan elektronik, konstruksi, perdagangan, grosir, eceran. Dan kalau kita lihat limbah dari industri makanan minuman itu paling tinggi di antara industri yang lainnya yang sebenarnya ini bisa kita olah. Dan kalau kita bisa mengolah Bapak dan Ibu, ada potensi tambahan pertumbuhan ekonomi. Apabila jadi kajiannya adalah kalau kita bisa menerapkan ekonomi sirkular di 5 sektor ini saja, maka pertumbuhan ekonomi kita itu akan naik sebesar 0,5 basis poin dari yang kita. Jadi bisa memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 0,5 sampai 0,8% basis point. Artinya kalau kita rata-rata 5, kalau kita menerapkan ekonomi sirkular bisa 5,5 sampai 5,8% pertumbuhan ekonomi kita. Itu demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Amalia untuk paparan yang sangat komplit ya Bu ya. Tadi sudah ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dan terlebih regional yang sudah lakukan dan itu cukup berhasil. Semoga secara nasional bisa lebih diterapkan lebih luas sehingga tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bisa benar-benar diwujudkan seperti itu. Kita akan ada langsung masuk ke sesi diskusi ya. Ada beberapa pemantik yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ada dari Ibu Mustika. Oke, boleh rekan-rekan panitia diberikan mic-nya kepada Ibu Mustika. Ibu kalau boleh langsung ke pertanyaannya saja. Kami beri waktu sekira 3 menit ya. Ya Pak, Bu, terima kasih banyak pemaparannya, sangat-sangat insightful buat saya. Nama saya Mustika Wijaya, founder dari Solar Chapter. Mungkin pertanyaan pertama untuk kita diskusi ya, gimana sih skema blended financial yang nggak overclaim, yang tidak overclaim gitu. Dan yang kedua, ekonomi hijau ini kan termasuk konsep ekonomi yang meningkatkan kesetaraan dengan mengurangi resiko lingkungan. Jadi selama saya 6 tahun di daerah-daerah timur, saya melihat di daerah sana itu terdampak sekali dengan krisis iklim. Tapi mungkin selama ini kita fokus di climate mitigation, ya kan Bu? Gimana sih ekonomi hijau ini tuh fokus di climate mitigation, tapi kita juga bagaimana bisa lebih ke arah climate adaptation untuk daerah-daerah yang sudah terdampak krisis iklim. Bagaimana sih bisa memberikan insentif lebih kepada pihak-pihak lain untuk mengurangi dampak dari krisis climate ini. Jadi itu sih mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mustika. Boleh langsung dijawab dari Ibu. Kumpulin dulu aja. Oke, baik. Kalau begitu dengan pemantik atau mungkin dari Bapak Ibu audiens ada yang mau bertanya, menanggapi? Oke. Oh, boleh. Ya, satu dulu aja. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Pras dan Bu Amelia. Saya Faris dari Medco Energi. Mungkin karena saya bekerja masih di oil and gas gitu ya Bu ya. Dan tadi saya penasaran dengan konsep Indonesia Emas 2045 kan memang fokusnya lebih ke pengembangan EBT gitu. Mungkin minta insight dari Bu Amelia bagaimana oil and gas ini bisa menjadi enabler gitu. Bukan malah sebagai stopper untuk bisa achieve economic growth yang tadi ditargetkan 6-7% gitu. Apakah kita akan fokus lebih ke gas sebagai transition fuel atau lebih mengencourage penerapan CCS dan CCUS while at the same time exploring pengembangan renewable. Mungkin minta tanggapan itu dari Bu Amelia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf tadi dengan Bapak siapa dari Medco ya? Faris. Ya. Bapak Faris dari Medco. Oke, mungkin satu penanggap lagi ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Zainal Arifin boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, makasih ya Pak Pras, Bu Amelia. Saya selaku pelaku ya, jadi ngelihatnya begini. Ada basic yang mungkin tidak benar gitu di perencanaan kita ya. Contohnya begini, kita pernah punya program 35.000. Itu di launching tahun 2015. 35.000 itu apa? PLTU. Tidak ada yang EBT. Di tahun yang sama, 2015, Presiden datang ke Paris. Tanda tangan NDC untuk mengurangi karbon. Itu kan ironi. Ya. Artinya
Itu menjadi dampak ke kami sebagai pelaku. Bagaimana akhirnya target net zero emission Indonesia mundur. Kenapa? Salah satu sebabnya. Karena kita over capacity dari PLTU yang kita bangun sendiri. Itu ya yang saya lihat. Dan ada beberapa case, Prof ya sama Bu Amelia. Di mana sampai saat ini tujuannya mungkin sama. Tapi masih banyak kebijakan itu yang saling bukan tumpang tindih, tapi malah saling bertentangan. Contohnya begini, kita lihat ya case-nya IBT lah contohnya. Dulu kita punya PLTS IPP pertama di Kupang, harganya masih 24 sen. Kemudian turun di Sulawesi jadi 10, turun punyanya Medco ya di Bali sudah di bawah 6 sama Cirata. Ironisnya apa Bu? Medco sama Cirata itu di wave menabrak regulasi TKDN. Ini juga terjadi sekarang di kami. Kita tadi Prof Pras sudah bilang ya, namanya green economy itu need more investment at the beginning. Namanya proyek IBT pasti capeknya lebih mahal. 2-3 kali dari proyek fosil. Karena yang murah kan biaya bahan bakarnya hampir 0. Tapi capeknya itu besar di depan. Kita punya mimpi bangun 20,9 gigawatt EBT. Butuh duit sekitar 36 billion US dollar. Indonesia tidak punya. PLN cuma sanggup 70 triliun per tahun investasinya. 36 billion itu dari mana? Nah, tentunya kita juga berharap tidak hanya dari swasta domestik. Kita sudah undang Medco, Star Energy Barito ya, ke Indika, Adaro. Punya keterbatasan mereka. Kita perlu kolaborasi dari luar. Muncullah JETP. JETP masuk, kami negosiasi. Ada 9 proyek EBT. Sudah mau didanai dari Development Bank. World Bank, ADB, JICA, KfW, ADF. Sekarang stuck. Kenapa? Mereka tidak mau masukkan lokal konten dalam procurement guideline mereka. Terus kita mau kemana? Artinya ada direction yang sama tapi punya silo-silo. Gitu ya. Artinya kembali lagi saya lihat masih banyak policy yang perlu disinkronkan. Saya ikut Bu pembahasan tentang masalah TKDN sampai ke Menko Marves. Waktu itu Pak Luhut masih sehat. Kesimpulannya waktu itu mau diperbaiki. Bahkan surat Bu Menteri Keuangan aja ke Pak Menteri Perindustrian tidak ditanggapi. Geodipa itu proyeknya bukan proyek Bu Menteri ya, tapi BUMN di bawah keuangan. Sudah dapat bantuan dari JICA untuk FS-nya. Mau maju next project ke EPC. Tapi tidak bisa dapat bantuan lagi dari JICA karena JICA tidak bisa mengakomodir lokal konten. Sama beberapa proyek seperti itu. Artinya ternyata kemarin malah muncul surat dari Menteri Perindustrian yang bahkan biaya dari luar pun harus ikut lokal konten. Kita tidak antri produk dalam negeri. Yang jadi masalah threshold-nya yang tidak make sense. Dan itu tetap dipertahankan. Sampai ke Menko Marves tidak selesai. Mau dibawa ke atas. Apakah hal seperti ini akan sering terjadi? Take time. Dan kita kehilangan momen. Pertanyaan saya, bagaimana kita mensinkronkan kebijakan antar departemen itu gitu. Mungkin itu Bu, Mas kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak Zainal. Tadi ada 3 pertanyaan ya dari Bu Musika terkait blended financial yang nggak overclaim itu seperti apa, kemudian terkait insentif ya. Dan dari Bapak Faris bagaimana
kemana fokus kita tadi terkait bagaimana menjadi enabler. Kemudian dari Bapak Zainal, ada banyak policy yang rasanya perlu disinkronkan. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Boleh dari Pak Pras dulu? Oh, Ibu Amalia dulu. Baik, saya mungkin mau fokus yang pertanyaan nomor 2. Jadi Pak, Indonesia Emas 2045 itu fokusnya tidak hanya EBT ya. Itu yang tadi kebetulan saya highlight yang penerapan ekonomi hijau, terus kemudian kita melakukan transisi energi untuk menuju kepada pemanfaatan EBT yang lebih besar dalam bauran energi primer. Kalau saya buka lagi nih, Bapak buka di dalam dokumen lengkapnya, ada di bawah IE4 yang kita sebut dengan sektor peningkatan produktivitas sektor ekonomi, ada industrialisasi, Pak. Nah, di dalam industrialisasi itu ada arah di mana kita ingin memanfaatkan migas itu, pertama gas dimanfaatkan sebagai masa transisi untuk menuju EBT, itu jelas. Karena gas itu dikonsider sebagai energi yang rendah karbon, tetapi bukan masuk kategori energi baru terbarukan, kan? Tapi kita akan gunakan gas itu sebagai transisi untuk menuju EBT nantinya. Kedua, kita ingin memanfaatkan migas itu untuk kemudian diolah, memperkuat industri kimia kita. Karena industri kimia kita kan sebenarnya bolong, hollow in the middle, Pak. Karena struktur industri kita yang hollow in the middle itu salah satu penyebabnya adalah kita tidak memiliki industri kimia yang kuat, sehingga kebanyakan dari raw material kita itu kita impor. 95% dari kimia kita untuk bahan baku ataupun bahan penolong dari industri itu kan diimpor. Oleh sebab itu, sekarang kita sedang mendorong penguatan industri kimia, termasuk industri kimia dasar dan produk kimia turunannya, sehingga nanti migas itu kita akan dorong untuk dihasilkan, dihilirisasi menjadi industri petrokimia. Untuk memperkuat struktur industri kita, karena Bapak Ibu, dimanapun negara manapun, yang kuat struktur industrinya itu dia pasti memiliki industri kimia dan industri baja yang kuat. Itu yang kita sebut dengan kategori industri dasar. Korea yang industri digitalnya cukup tinggi, dia ternyata memulai transformasi ekonominya dari industri kimia dan industri baja. Dan dia sekarang namanya LG, kan dia punya LG Chemical. Kemudian Lotte juga Lotte Chemical, ada yang kemudian invest di Indonesia. Dan oleh sebab itu Bapak dan Ibu, industri kimia, industri baja atau industri logam itu menjadi industri dasar yang nantinya dalam proses industrialisasi ini akan kita dorong untuk didorong di dalam 5 tahun pertama. Demikian, jadi migas tidak hanya untuk energi primer, tapi juga akan harus lakukan olahan lebih lanjut, menciptakan nilai tambah dan mengisi, menggantikan substitusi impor, menggantikan impor yang selama ini kita lakukan, sekaligus kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berkualitas. Itu mungkin blended finance, itu sebagai salah satu upaya kita untuk mendorong dan mengurangi financing gap. Nanti Pak Prasetyanto kan nanti akan bercerita lebih banyak lah. Beliau akan lebih banyak tahu mengenai hal itu. Itu mungkin dari saya. Oke, baik. Tadi yang dari Pak Zainal mau dijawab sedikit, Bu, tentang policy yang perlu disinkronkan. Ya, saya setuju, Pak. Sinkronisasi policy ini memang harus dilakukan, tidak hanya di pusat, tapi ke daerah juga. Jadi artinya policy bagaimana Indonesia punya, misalnya contoh Indonesia Emas 2045 ini kan harus koheren dan sinkron apa yang dilakukan oleh sektor maupun daerah. Kami sudah menerbitkan surat edaran bersama Menteri PPN dengan Mendagri untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah itu mengacu kepada RPJPN. Itu sudah ada instruksi Mendagrinya. Ini salah satu cara upaya sinkronisasi. Nanti di pusat akan kita sinkronisasikan juga, dan tentunya Pak, saat ini kita belajar beberapa hal memang masih selo-selo, dan ini yang ke depan bagaimana nanti kita memperbaiki supaya coherence policy yang pertama policy yang strategis. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amalia.
Sayang sekali Ibu Amalia tidak bisa bersama dengan kita sampai akhir. Ada agenda lain ya Ibu ya. Saya ada meeting lagi. Oke, masih ada meeting lagi. Baik, terima kasih Ibu Amalia untuk paparan dan juga diskusi singkatnya bersama kami. Boleh untuk meninggalkan tempat. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Amalia. Oke, Pak Pras, kita masih bisa lanjutkan ya Pak ya. Oke, untuk menanggapi tadi beberapa pertanyaan tadi, boleh mungkin Bapak Pras Tiantoko ada tanggapan. Iya, yang pertama soal blended finance. Saya kira dari beberapa survei atau belajar dari pengalaman banyak tempat, blended finance itu memerlukan dua hal. Satu adalah sistematikanya. Karena ini betul-betul ya kayak naruh barang itu di satu tempat dari macam-macam sumber satu tempat. Jadi perlu sistematika. Satu, supaya tidak overclaim dan sebagainya itu perlu sistematika. Tapi yang kedua itu adalah pengukuran dampak. Jadi ini dua hal yang masih jadi PR bagi pelaksanaan blended dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Nah kalau ditanya, sebenarnya persisnya apa ini blended finance? Tadi saya menyambung aja pertanyaan Pak Zainal, atau bukan pertanyaan tapi gugatan ya dari Pak Zainal ya. Tadi soal koordinasi tadi udah jawab ya setuju gitu, Bu Amalia juga begitu. Tapi soal bagaimana mendanai misalnya transisi dari PLTU ke yang lebih tidak berbasis batu bara misalnya. Itu kan juga skema pembiayanya juga sekarang lagi dikembangkan. Misalnya transition energy policy itu yang juga masih diperdebatkan gitu. Ini katanya sumbangan, tapi kok utang dan sebagainya gitu. Jadi ini ada skema baru sebetulnya. Jadi bagaimana intinya ya namanya blended finance itu adalah pendanaan yang sifatnya itu konsesional, artinya biayanya itu di bawah market rate, dengan yang sesuai dengan market rate karena private itu digabung menjadi satu. Nah ini saya kira memang DNA-nya beda gitu. Dan sekarang tantangannya bagaimana mencampur gitu ya pendanaan yang DNA-nya beda itu menjadi satu. Ini saya kira memerlukan sebuah eksplorasi dan juga visi ke depan. Nah, tadi kalau Pak Zainal mengatakan ini baru dicanangkan 35.000 megawatt di tahun 2015 ya. Kemudian 2016 harus tanda tangan Paris Agreement komitmen untuk zero transition. Itu kan dua hal yang sebetulnya bertolak belakang gitu. Saya kira memang isu tentang isu climate change ini itu perkembangannya juga cepat sekali. Dan karena itu memang diperlukan kemampuan membaca jangka panjang. Jadi tidak membaca situasi sekarang tapi membaca situasi jangka panjang. Termasuk tadi mengantisipasi model pendanaannya. Kalau model pendanaannya masih pakai cara berpikir yang sekarang nggak ketemu, maka diperlukan sebuah pemikiran yang enggak visioner ya, tadi menggabungkan antara financial structures yang market rate dengan financial structures yang konvensional di satu tempat. Itu juga saya kira memerlukan upaya yang enggak mudah memang, tetapi ya sistematika dan pengukuran dampak itu yang memang menjadi diskusi panjang untuk memastikan bahwa blended finance itu bisa berjalan. Mungkin kira-kira begitu. Oke, baik. Akan kepada pemantik berikutnya, yang ketiga tadi ya, ada dari Ibu Elisa Mardian dari Researcher Core Indonesia. Boleh Ibu Elisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait diskusi ini? Oke. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan mengenai ini Pak Pras. Tadi kan Pak Pras sempat menyinggung mengenai persoalan kita tuh gak hanya di pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tapi juga kita harus inklusif dan juga ada tantangan dampak perubahan iklim. Jadi memang 3 PR-nya kurang lebih. Dan kita lihat sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia itu adalah sektor manufaktur dan pertanian. Sektor manufaktur kita saat ini kondisinya stagnan juga, pertumbuhannya bahkan di bawah 5%. Dan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB pun itu terus berkurang. Sekarang ada di angka kisaran 20%-an. Padahal untuk tahun 2014-an itu sekitar 22%. Nah, padahal untuk
menggenjot pertumbuhan ekonomi, itu sektor manufakturnya tadi harus kuat. Nah, dan kita ingin sektor manufaktur ini menerapkan energi terbarukan seperti itu. Nah, KOR itu pernah mengkaji salah satu industri makanan minuman berbasis sawit. Jadi untuk industri yang dia modalnya besar atau dia lebih kuat dalam capitalnya, itu bisa untuk bertransisi ke energi dan bisa berinvestasi untuk menggunakan mesin-mesin yang ramah lingkungan seperti itu. Misalkan seperti pemanfaatan pome dan tandan buah kosong. Nah, tapi untuk industri yang menengah itu sulit karena mereka sendiri secara keuangan itu belum memadai. Nah, bagaimana untuk mendorong industri-industri menengah ini? Karena industri besar ini dia memiliki capital yang memadai untuk bisa melakukan transisi. Sementara yang menengah ini bauran kebijakan apa yang harus dibuat agar industri menengah dan kecil ini sama-sama melaksanakan transisi energi. Itu persoalan untuk yang sektor manufaktur. Kita lihat yang untuk yang sektor pertanian ini menyerap tenaga kerja Indonesia itu hampir 30%. Nah, tapi kita lihat pertumbuhannya itu bahkan 2023 kemarin itu hanya 2% pertumbuhannya. Itu benar-benar di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%-an. Nah, jadi padahal sektor pertanian ini kan adalah penyumbang kemiskinan. Kita untuk mencapai generasi emas 2045, PR terbesarnya adalah mengurangi kemiskinan. Tapi mengurangi kemiskinan yang produktif, bukan menaikkan anggaran kemiskinannya untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi kita harus menyelesaikan kemiskinan ini berasal dari akarnya. Nah, kita lihat dari segi dukungan fiskal pemerintah, anggaran ketahanan iklim untuk di sektor pertanian itu nggak sampai 1 triliun. Begitu juga dengan peremajaan sawit. Jadi gini, kenapa kita harus melakukan peremajaan perkebunan, terutama sawit, kopi, dan karet? Itu karena untuk meningkatkan produksi, itu mereka melakukan ekspansi lahan, pembukaan lahan, yang mana itu membakar lahan. Dan lahan ini tuh berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca itu sebesar 30% lebih. Nah, jadi kan ada kaitan nih antara pertanian dengan kehutanan tadi. Nah, jadi kita harus melakukan peremajaan terutama di komoditas-komoditas perkebunan agar untuk juga menurunkan emisi di sektor lahan tadi. Nah, tapi kita lihat anggaran pemerintah 2023 untuk menyalurkan peremajaan sawit itu baru 1,59 miliar rupiah. Sedangkan pemerintah untuk mengguyur KLBB, kendaraan listrik, itu 1 juta, itu 7 triliun. Ini sektor pertanian bak bumi dan langit gitu, antara sektor pendanaan untuk penurunan emisi di sektor pertanian dengan di KLBB ini, yang kita hitung itu nggak signifikan penurunan emisinya ternyata. Apabila target pemerintah 100% terpenuhi, dan emisi yang diturunkan itu ternyata tidak signifikan angkanya. Nah, jadi ada keberpihakan anggaran fiskal terhadap sektor pertanian ini. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya pemerintah ini untuk mensinkronkan dan dukungan apa sih yang harus diberikan untuk betul-betul mengurangi dekarbonisasi, nggak hanya di transisi energi, tapi kita lihat tadi ada sektor pertanian juga yang menyumbang 10% terhadap GRK, juga sektor lahan, itu perubahan lahan itu sekitar 30%, dan sampah juga kurang lebih 10%-an gitu. Jadi sebaiknya bauran kebijakan seperti apa sih Pak yang tepat untuk Indonesia agar target NDC kita tahun 2030 itu bisa tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elisa. Baik, jadi saya kira itu tantangan yang real bagi kita ya. Satu, kita ingin tumbuh lebih tinggi, tapi kedua kita juga lebih equitable dan juga lebih sustainable. Itu nggak mudah gitu. Misalnya, apakah strategi yang diterapkan pemerintah sekarang soal hilirisasi itu menjadi strategi yang terbaik untuk itu? Ini kan debatable karena juga punya impact.
Kenapa hilirisasi dimulai dengan nikel misalnya, tapi tidak dengan yang lain? Itu saya kira policy option yang ada, dan memang satu dan lain hal itu memiliki pro dan kontra. Jadi sekali lagi memang pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia itu menimbulkan sebuah dilema mana yang lebih cepat, ya. Tetapi di sisi lain juga mana yang lebih punya potensi untuk mengatasi ketimpangan dan juga perspektif lingkungan. Ini memang nggak mudah, ya, dan saya kira memang itu tantangan yang serius. Tapi apapun itu sebetulnya konsistensi itu penting. Jadi kalaupun yang dipilih adalah sekarang kita bisa melihat pertama kali yang diakselerasi nikel dalam konteks tadi mobil listrik, ya, karena implikasinya pada alokasi anggaran yang lebih besar ke insentif ke soal itu gitu. Kalau itu dijalankan secara konsisten, saya kira tetap punya impact yang positif bagi ekonomi kita gitu. Cuman kan memang kemudian bagaimana dengan sektor yang lain itu akselerasinya seperti apa? Itu satu problem yang memang real kita hadapi. Yang kedua soal bagaimana mendanai. Kalau tadi disebut-sebut soal komitmen anggaran, itu memang yang primary, ya, yang prinsipal, ya, memang komitmen itu muncul dari anggaran atau APBN gitu. Tapi seperti yang tadi sudah kita diskusikan, kalau hanya mengandalkan anggaran saja, nampaknya tidak akan pernah cukup. Sehingga memang partisipasi dari pihak lain, ya, terutama sektor swasta yang masih potensinya besar itu harus diciptakan ruang kemungkinannya untuk ikut terlibat. Misalnya soal bagaimana revitalisasi manufaktur di kelas menengah, ya, tidak yang atas. Kalau orang ada udah punya capital sendiri, tapi yang kecil menengah mungkin, ya, ini perlu mungkin partisipasi dari pihak lain, tidak dari sektor itu yang memang pasti punya kendala tertentu dalam hal financing. Ini kan soal bagaimana membuat sekali lagi sistematisasi sehingga memungkinkan sektor swasta bisa berpartisipasi untuk ikut merevitalisasi sektor manufaktur. Sama juga sektor pertanian yang memang hari ini kita melihat belum ada satu policy dan dua komitmen anggaran yang cukup untuk mentransformasi, memodernisasi sektor pertanian sehingga bisa lebih punya peluang untuk tumbuh lebih baik di masa depan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pras. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi? Oke, boleh Ibu perkenalkan diri dan dari mana? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia dari SRI Indonesia, tapi kebetulan juga praktisi karbon. Jadi saya mungkin melanjutkan pertanyaan dan jawaban sekaligus menambahkan pertanyaan, karena khususnya kalau NDC kita lihat ada 5 sektor dan memang yang sangat gaungkan itu sektor kehutanan, energi, lalu yang kurang dilihat itu dari yang tadi disebutkan pertanian, limbah dan juga industri. Itu memang karena kalau dilihat dari NDC-nya targetnya itu mereka cukup rendah dari 3 sektor lainnya. Jadi mungkin saya memberikan sedikit insight dari beberapa pembicaraan terkait karbon. Ini adalah industri yang sangat disruptif dan juga baru sekali. Contohnya saja kebijakan yang ada, misal baru Perpres nomor 98 tahun 2021 penyelenggaraan NEK, lalu LHK baru membuat Permen nomor 21 di tahun 2021 tentang tata laksana NEK. Juga ada Permen LHK nomor 7 tahun 2023 terkait ketentuan PT BAIPU sektor kehutanan. Tapi itu pun implementasinya masih sangat jauh, ya. Kalau karbon kredit di sektor hutan itu perlu setahu saya 5-10 tahun ke depan baru bisa mengambil nilai additionality-nya. Jadi memang sangat sulit, tapi kebijakannya sudah ada. Dan juga dari Permen ESDM nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan PT BAIPU subsektor ketenagalistrikan. Jadi memang kebijakannya baru bermunculan, namun kalau saya pribadi memilih masa depan di karbon kredit dan juga sektor energi khususnya, karena saya melihat potensi yang sangat besar di sini. Mungkin tadi Pak Zainal juga menyebutkan bahwa contoh kalau di Cirata tadi ada contohnya, di kapasitas 192 itu bisa
cuma menurunkan sekitar 214.000 metrik ton CO2 ekuivalen per tahun. Tapi kalau misalnya kita uangkan itu akan menjadi yang tadi Ibu Amalia sebutkan, sumber pendanaan kreatif yang bisa membantu dari pembangunan berkelanjutan. Jadi mungkin pertanyaan saya melanjutkan dari Ibu bahwa banyak kementerian yang masih dalam tahapan penyusunan. Saya sudah ke Kementerian Perindustrian, ke Kementerian KLHK juga yang sektor limbah, dan juga ke KSDM juga. Dan yang mereka katakan peraturan terkait PT BAPU itu bukan menjadi prioritas utama mereka. Tapi disadari bahwa ini jadi sumber pendanaan yang sangat-sangat kreatif. Namun disrupsinya sangat-sangat tinggi. Jadi mungkin saya melanjutkan kayak pertanyaannya, bagaimana menyikapi skema sumber pendanaan yang cukup kreatif ini untuk perdagangan karbon dan juga pajak karbon sih. Karena kita tidak bisa mendinai fakta bahwa siapapun presiden terpilih, menteri yang terpilih juga jajarannya akan menentukan bagaimana kebijakan industri karbon nanti ke depannya. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kedepannya memang ini menjadi hal yang kita kedepankan menjadi bagian dari pendanaan pembangunan Indonesia. Karena memang harus diakui bahwa Indonesia punya kemampuan untuk carbon absorption yang sangat besar. Cuman memang masalahnya sering terjadi antar kementerian, dan memang ada, ini atas nama pribadi ya, jadi ada seperti silo di antara masing-masing kementerian punya KPI, dan terkait dengan hal ini justru yang diperlukan adalah sinergi antar kementerian untuk melihat dalam big picture yang mungkin skalanya lebih dari 5 tahun dan seterusnya, karena memang mengenai karbon ini nggak bisa dalam waktu semalam. Nah, kenapa saya cukup optimis? Karena pertama, carbon absorption itu Indonesia sangat besar, mulai dari, betul, forest atau hutan memang lebih lama lah ya, karena lebih ribet masalah lain-lainnya, masalah yang terkait dengan penilaian dan seterusnya. Tapi di samping itu kita juga punya sumber lain, yaitu seperti swamp misalnya, rawa dan mangrove misalnya, yang sebenarnya mangrove Indonesia termasuk di antara yang terluas di seluruh dunia dan punya kemampuan absorpsi yang tinggi. Cuman memang kalau kita di Indonesia masih sebatas melihat ke dalam negeri dan kemudian semua orang masih mengejar KPI-nya sendiri, ini nggak akan terbuka. Kenapa? Karena justru ini menjadi semakin berharga kalau kita buka untuk absorption, offsetting dari negara lain. Ya kalau nggak kita cuma di kita aja, kita mau menetralisir karbon print, ya industrinya juga cuma segitu. Absorpsinya jauh lebih besar gitu. Sementara di sisi lain kita perlu melihat seperti misalnya China yang sudah mengalami industrialisasi yang cukup panjang, sekarang ini punya masalah tersendiri juga. Ekonominya ada bubble lah di sisi itu, tapi di sisi lain yang menjadi sangat penting adalah setelah sedemikian lama, 40 tahun mengalami pertumbuhan industrialisasi, China punya masalah tersendiri mengenai kualitas lingkungan. Dan ongkos lingkungannya sangat tinggi, sekitar 2% dari PDB. Jadi sekarang China tumbuh 6%, itu yang lupa di diskon itu 2%-nya itu ongkos lingkungannya. Kualitas airnya semakin buruk karena memang air tanah pun sampai tercemar. Kenapa? Karena industrialisasi. Jadi pertanyaannya, apakah semua negara ingin seperti China? Enggak. Kenapa? Ongkos kesehatan, ongkos lingkungannya sangat tinggi. Nah ini sebenarnya bisa menjadi potensi bagi Indonesia. Nah, kenapa saya katakan seperti tadi? Tentu negara sebesar China perlu melakukan offsetting untuk bisa mendisiplinkan industri dalam negerinya untuk bisa lebih dan punya insentif untuk bisa menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih rendah karbon. Tapi kalau pasarnya nggak dibuka, ya nggak akan ada juga. Mereka mau offset kemana? Sementara yang punya kemampuan untuk offsetting seperti itu sebenarnya ada di Indonesia, dan ini yang saya pikir saya cukup optimis kalau Indonesia bisa lebih terbuka terhadap memfasilitasi diri dengan kemampuan lingkungan yang kita miliki sebagai sarana offsetting karbon secara kelas internasional. Itu ada banyak negara, ada Jepang, ada Korea, ada China, dan lain-lainnya, yang mungkin akan, betul orang bisa bilang, kan bisa di-offset di Afrika. Ya coba aja infrastruktur keuangannya seperti apa, infrastruktur regulasi seperti apa. Indonesia sebenarnya punya potensi untuk itu, dan itu yang saya pikir menjadi sangat penting. Dan kenapa Bursa Efek Indonesia punya anak perusahaan karbon ketika kita melihat ke arah sana. Sebesar apa? Ya tentu masing-masing orang punya angka sendiri-sendiri. Pak Presiden sempat bilang di atas 4.000 triliun. Ada yang bilang 6.000 triliun. Ya tentu kita
hanya akan bisa tahu harga benarnya kalau memang kita benar terbuka untuk itu. Dan kalau kita nggak pernah memulai, nggak akan pernah ketemu juga harga sebenarnya seperti apa. Harga karbon saat ini di Indonesia terlalu murah. Terlalu murah sampai orang nggak mau offset. Ya, ngapain mesti repot-repot offset? Udah nunggu aja nanti kena pajak karbon deh. Kalau perlu dinego supaya pajaknya mundur lagi gitu. Nah jadi ini yang saya pikir, ini kok kayaknya antar silonya terlalu kuat, nggak bisa lihat big picture-nya. Padahal sebenarnya justru masa depan Indonesia itu justru ada di sini yang sebenarnya mau jadi pertanyaan saya ke Pak Mas Prasetyo. Ini karena kita bicara mengenai Indonesia emas, pertumbuhan Indonesia, kita perlu tumbuh lebih dari 5%, karena bisnis as usual-nya 5%. Tapi untuk bisa tumbuh lebih dari segitu, pertanyaannya uang di Indonesia ada cukup apa enggak sih? Saya sebagai ekonom, uang di Indonesia itu cuma 40%, M2-nya itu cuma 40% dari PDB. 40% itu uang Anda semua, uang pemerintah, uang siapa aja yang lewat di jalan, nah itu semua dikumpulin, itu cuma 40% dari PDB. Malaysia itu 120%, Thailand itu 110%. Vietnam sekitar 100%. Kita pernah paling tinggi itu waktu sebelum Krismon 97, yaitu 60%. Itu puncaknya loh. Jadi kalau kita bermimpi ingin bertumbuh lebih cepat, tapi uangnya nggak ada, ya udah mimpi aja terus gitu. Nah ini kenapa saya melihat tadi, kita perlu serius mengenai karbon, karena justru kalau kita membuka ini, kemudian ada offsetting dari luar, dengan sama-sama sinergi lah, ya sama-sama sinergi, ada flow yang masuk, ini akan bisa menumbuhkan stok uang kita, sehingga tadi constraint yang selama ini ada, jumlah uang yang nggak cukup tadi bisa terlampaui, dan mungkin juga bersama dengan itu juga kita punya kemampuan untuk bisa menciptakan lapangan kerja, lebih bisa sustainable dan lain-lainnya. Ini yang pertanyaan yang kemudian saya jadi jawab sendiri, karena kebetulan harus jawab. Tapi itu yang mungkin saya bisa sharing ya. Sebagai tugas memantik jadi begini juga. Ini yang saya cukup percaya, sebenarnya Indonesia punya potensi, tetapi potensi hanya akan menjadi potensi kalau kita tidak bisa melihat lebih jauh, lebih luas. Supply-nya ada di mana? Oh ada di kita. Tapi demand-nya ada di mana? Oh nggak kita buka. Ya udah sama aja, percuma. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Tentu masih ada banyak masalah yang perlu kita tangani bersama, seperti misalnya orang yang bisa melakukan auditing atas karbon itu masih sangat sedikit, orang yang bisa ke lapangan melakukan verifikasi juga sangat sedikit, orangnya itu lagi gitu. Ini yang kita perlu persiapkan, tapi ya bicara mengenai persiapan ini juga harus disertai juga dengan kita mulai lebih rileks untuk membuka pintu kita bagi masuknya modal asing yang memang punya kepentingan untuk melakukan offsetting atas emisi karbon mereka. Ini win-win situation kok sebenarnya. Kira-kira itu sih yang mungkin sedikit saya mungkin tadi Mbak siapa yang dari Kor Ibu ya, Elisa. Bu Elisa. Ya, beberapa waktu lalu betul saya juga sangat concern ya kalau Indonesia masih terus mengenai sektor pertanian sangat penting karena employment, lapangan kerja ada di sana. Kita bisa bermimpi kita tumbuh 5%, 6%, 7%, tapi kalau misalnya employment kita masih pada sektor yang sebagian besar, yang terjadi adalah discrepancy kekayaan, kesenjangan ekonomi malah melebar. Kenapa? Ada sektor yang sangat ada sektor yang employment sangat besar tapi tumbuhnya lebih lambat daripada yang lain. Nah, beberapa waktu lalu dengan sama teman-teman ekonom kita pernah berdiskusi juga. Ada satu hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan secara serius, yaitu mengenai karet. Karena selama lebih 10 tahun terakhir harga karet itu nggak kemana-mana, karet alam. Jadi mungkin kita perlu, pertama udah harganya akan kemana-mana. Di lapangan juga petani karet itu makin nggak terawat juga, turun produk kita karena harganya nggak kemana-mana. Jadi mereka nggak melakukan permajaan. Siapa yang mau melakukan permajaan kalau misalnya harganya cuma segitu-segitu aja? Sempat beberapa tahun lalu malah rugi gitu kan. Jadi ada beberapa teman yang punya ide, mungkin Indonesia perlu lebih serius melakukan konversi. Kalau misalnya sawitnya mau meningkatkan kapasitasnya, ya mungkin nggak perlu dengan buka hutan baru, mungkin kita konversi dari karet yang masa depannya kayaknya suram, ya, dengan sawit misalnya yang tidak perlu ekspansi, tapi mungkin juga perlu ada terobosan baru, misalnya dengan penggunaan bibit yang lebih baik. Karena masalah dengan dengan perkebunan sawit kita adalah sekitar 45% itu adalah inti rakyat yang produktivitasnya rendah sekali karena memang bibitnya banyak yang palsu. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Jadi dengan bibit yang sekarang ada beberapa yang varietas yang baru itu bisa cukup matang untuk bisa sampai dewasa untuk bisa dipanen itu cuma perlu waktu ketimbang 5 tahun bisa cuma 3,5 tahun.
Tapi kembali lagi, ini mungkin sebuah usulan yang perlu kita pertimbangkan bersama. Jadi kalau misalnya sektor pertanian dalam hal ini, sektor pertanian yang boleh katakan kita punya unggulan, mendukung ekonomi, memerlukan repositioning, ya. Mungkin ini bisa dilakukan kita mencapai dua hal. Pertama, peningkatan kapasitas kita, kemudian kita juga menekan ekspansi pembakaran hutan dan lain-lainnya, dan ketiganya adalah peningkatan taraf hidup petani yang selama ini produktivitasnya rendah karena memang saya nggak ngelihat ya masa depan karet alam itu akan sampai semana gitu. Apakah bisa langsung sekaligus? Mungkin enggak, mungkin bertahap, tapi ini yang kita perlu pikirkan bersama dan mungkin just in case bisa dibiayai dengan cara-cara pendanaan yang lebih kreatif. Mudah-mudahan. Itu saja sih kira-kira menjawab dan juga menanggapi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Poltak untuk tanggapannya. Apakah bisa dibilang bahwa sebenarnya Indonesia cukup beruntung Pak, karena industrialisasi kita kan belum sepanjang seperti Cina dan kita sudah diberi alarm ini harusnya melangkahnya begini nih, sehingga Bapak bilang cukup optimis. Saya rasa iya, karena balik lagi ya, karena China itu dulu melakukan industrialisasi karena tekanan employment. Mereka Deng Xiaoping itu melakukan revolusi besar karena dia mewarisi sekian ratusan juta orang yang skillnya rendah tapi harus bekerja. Kalau China hanya memproduksi untuk China saja, maka pasarnya kecil, produksinya juga kecil. Tapi kalau China bisa memproduksi untuk seluruh dunia, maka lebih besar demand-nya, lebih banyak lagi orang bekerja. Itu makanya kenapa China dengan segala cara berusaha untuk bisa masuk WTO. Karena hanya itu akses dia. Kalau sebelum masuk anggota WTO, mereka harus lewat negara ketiga, ya, lewat negara perantara. Tapi begitu mereka menjadi anggota WTO, mereka bisa. Dan karena intinya dari situ. Memang ini China nggak punya pilihan, dan yang memang statusnya sebagai production house lah, produksi dari seluruh dunia. Semua di outsourcing ke China, termasuk juga polusinya di outsourcing ke China. Tapi tentu ya, sekarang ini teknologi sudah lebih maju, lebih banyak terobosan, sehingga produksi itu bisa manufaktur dilakukan bisa lebih rendah emisi karbonnya, lebih ringkas dan lain-lainnya. Ada muatan teknologi situ. Yang kalau kita melakukan reindustrialisasi, tentu kita juga nggak perlu mengulang seperti apa yang terjadi di China. Tapi kembali lagi. Ini memang perlu kita lakukan karena tadi kan mimpi kita untuk menjadi Indonesia emas ya berarti manufaktur kita harus naik dan nggak bisa manufaktur yang berbeda dari dulu. Ini yang perlu kita manfaatkan, tapi di situ ya kita betul sih kita agak beruntung walaupun terlambat. Tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu yang dapat manfaat ya mungkin negara tetangga kita seperti Vietnam atau mungkin Thailand. Oh enggak, Thailand udah ketuaan nggak akan ada yang ke sana. Tapi Bangladesh, India dan lainnya. Ya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Poltak. Pak Pras ada tanggapan dulu mungkin terkait yang disampaikan Pak Poltak? Iya, tadi Pak Poltak menyampaikan ya concern tentang untuk tumbuh lebih dari 5% itu perlu sektor keuangan yang lebih dalam. Kira-kira kan gitu. Jadi M2 kita yang 40%, kredit kita yang juga masih rendah dibandingkan PDB dan indikator-indikator lain yang menunjukkan bahwa memang financial sector kita itu masih dangkal, sehingga memang itu perlu financial deepening. Kita belajar dari sejarah ya. Sebetulnya salah satu alasan kenapa tahun 80-an itu ada deregulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, itu untuk mengatasi persoalan ini, gitu ya. Supaya sektor keuangan kita tuh lebih luas gitu, lebih dalam gitu. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira adalah kurang dikelola dengan baik atau mismanage dan kemudian menimbulkan kerawanan dan puncaknya ada krisis 97. Ini satu contoh bahwa upaya kita untuk mengobati satu hal itu ternyata menimbulkan penyakit di tempat lain. Sama seperti cerita ya. Agak mirip tetapi lebih sektoral. Kita mendiagnosis ekonomi kita itu kekurangan pasokan infrastruktur. Maka yang dilakukan adalah meningkatkan investasi secara masif dengan pembiayaan negara lewat BUMN dan sebagainya gitu. Tapi apa yang terjadi? Banyak
investasi infrastruktur yang ternyata efisiensinya perlu ditingkatkan. Kemarin PPATK bilang bahwa 36% dari PNN ya, program nasional strategis nasional PSN, strategis nasional itu tidak masuk kepada proyek tapi ke tempat lain. Ini kan artinya memang upaya kita mengatasi satu hal itu kemudian memunculkan problema di tempat lain. Nah, pertanyaannya adalah, terus kita ini mesti apa gitu? Sebetulnya ada studi yang pernah dilakukan oleh Bappenas tahun 2017, tahun 2019 ya, yang juga menjadi dasar dari penyusunan waktu itu RPJMN 2020-2024. Yang saya kira juga studi itu, karena itu studi cukup fundamental, cukup basic gitu ya, dipakai juga untuk menyusun RPJP N 2025-2045, yaitu metode yang disebut sebagai growth diagnostic. Kira-kira begini, atau pertanyaan utamanya itu adalah kenapa sebuah bangsa ya, dalam ini Indonesia, itu ekonominya tidak berkembang secara maksimal? Jawabannya bisa list of issues. Oh karena tadi sektor keuangan yang kurang berkembang, oh karena infrastrukturnya kurang, oh karena bisa 1 sampai 20. Terus pertanyaannya, mana duluan yang mau dikerjakan? Gitu. Kalau kita parsial, yang terjadi sekarang ini, infrastruktur duluan, oh ternyata menimbulkan persoalan lain. Financial deepening, oh ternyata menimbulkan persoalan yang lain lagi. Nah, growth diagnostic itu mencoba menawarkan sebuah cara pandang, bukan 1 sampai 20, tapi skala prioritas. Apa dulu yang paling prioritas harus dikerjakan, baru kemudian tahap berikutnya gitu. Jadi bukan laundry list gitu ya, bukan daftar panjang, tapi adalah urutan program atau strategi yang harus dijalankan. Nah, studi ini menemukan bahwa untuk Indonesia, tentu untuk negara lain berbeda lagi, ditemukan bahwa persoalan yang paling mendasar yang harus diberesin duluan adalah persoalan institusi dan regulasi. Sebelum masuk ke yang lain, soal SDM, soal infrastruktur, soal kapasitas fiskal dan sebagainya gitu. Dan menurut saya itu benar gitu. Karena kalau persoalan institusi dan kelembagaan ya, regulasi dan institusi nggak dibereskan duluan, yang terjadi adalah seberapapun upaya kita untuk mengatasi persoalan itu akan bocor, akan punya efek samping dan akan tidak efektif mencapai target yang diinginkan. Nah, jadi saya kira kalau ditanya kemudian berdasarkan studi itu dan juga saya kira dipakai dalam beberapa perencanaan ke depan, apa yang harus dikerjakan oleh bangsa kita ini ke depan untuk mencapai Indonesia emas? Ya harus membangun institusi dan kelembagaan secara baik. Mungkin ini adalah PR yang besar dan unfortunately sayangnya itu tantangannya sekarang juga besar sekali gitu. Upaya kita menata termasuk ya tata kelola, governance dan mungkin demokrasi itu perlu ditata sebenarnya karena itu bagian dari yang namanya regulasi dan kelembagaan itu gitu. Jadi saya kira tantangan kita ke depan untuk kita bisa lompat itu basisnya ini mesti diberesin dulu dan itu ada studi yang bisa menunjukkan kenapa kok dia yang harus diberesin dulu gitu. Kira-kira mungkin gitu. Oke, tantangannya cukup besar ya. Terima kasih Pak Pras. Oke, Ibu Medira, boleh kami beri kesempatan untuk menanggapi atau mungkin menyampaikan pertanyaan? Ya, selamat malam, saya Medira dari Asian Development Bank. Ya. Pertama mungkin terima kasih sudah diundang dan ada kesempatan untuk men-share gagasan dan juga menerima ide-ide baru di forum ini. Mungkin pertama saya ada sedikit tanggapan dari apa yang baru saja Pak Pras paparkan gitu ya. Jadi yang pertama harus kita selesaikan adalah kelembagaannya. Nah ini juga nyambung dengan opening statement tadi dari Pak Pras di awal sekali tentang sebuah platform atau matchmaker tentang financing atau green financing. Jadi siapa yang mau mendanai, kemudian apa yang mau didanai. Karena yang kami perhatikan willingness dari multilateral bank ataupun domestic bank, international bank itu besar sekali untuk mendanai upaya-upaya low carbon, kemudian upaya-upaya green investment itu sangat besar. Cuman siapa yang menjadi gatekeepernya gitu?
untuk menyelaraskan segala macam inisiatif-inisiatif, segala macam program yang ada di Indonesia ini. Itu mungkin tanggapannya. Kemudian juga kalau saya boleh share, balik lagi ke poin, banyak kok willingness-nya dari banyak institusi gitu ya. Saya dari Multilateral Development Bank itu ada sebuah batasan yang tadi sebetulnya sudah di-share oleh Pak Zainal juga, bahwa regulasinya ini kadang tidak match bagi kami selaku provider gitu ya, concessional funding untuk masuk ke proyek-proyek yang resikonya tinggi seperti renewable energy. Untuk itu sebetulnya ada sebuah modality lain ya, selain investment project yang nantinya terhambat TKDN atau nanti ada safeguard issue di situ dari sisi lingkungan maupun sosial, yang kadang ada regulasi gap antara pihak internasional dan juga di Indonesia. Mungkin cara keluarnya adalah dengan melakukan atau modality yang berbeda, misalnya adalah dengan result based lending. Itu yang saat ini kami getolkan, kami kerjakan saat ini untuk work around-nya dari segala macam boundaries yang kita temukan. Jadi dengan result based lending ini kan kita bisa menentukan indikator-indikator yang sesuai gitu ya. Misalnya kalau kami yang sudah kami lakukan itu indikatornya tentang di PLN ya, misalnya pembangunan jaringan distribusi, kemudian penambahan MWH generation capacity dari green power plant misalnya. Dari situ ketika indikatornya itu sudah tercapai, langsung itu pembiayaannya mengucur gitu. Tidak spesifik ke proyek-proyek tertentu, nanti penerimanya silahkan saja melakukan atau mengalokasikan sumber pembiayaan itu ke proyek-proyek yang diinginkan gitu. Itu menurut saya itu suatu gagasan yang mungkin bisa dikembangkan di sektor lain, karena selama ini masih di sektor energi, kita juga ada di sektor irigasi. Itu adalah menurut saya inovasi yang mungkin di sini kita bisa brainstorming ya, apakah itu bisa menjadi suatu sumber pendanaan kreatif yang nantinya harus direplikasi di berbagai sektor atau berbagai indikator lainnya begitu. Kemudian kalau yang kami observasi itu, kami kadang ditanya, apa sih pertimbangan Multilateral Bank untuk mendanai proyek-proyek green gitu ya. Kami langsung kita bicara banyak gitu, dan balik lagi ada batasan-batasan yang tadi tentang TKDN, kemudian ada safeguard tentang sosial, pembebasan lahan, yang regulasinya berbeda. Tapi saya rasa catatan kami, kalau saya personal boleh bicara gitu, bank-bank nasional itu sebetulnya kan juga bisa mendanai ya. Tapi menurut saya posisinya masih seperti wait and see gitu. Karena memang resikonya besar ya. Mereka bertanya ke kami apa pertimbangannya, tapi jangan disamakan karena kami sangat tangannya terikat lah untuk membiayai resiko-resiko yang seperti ini, terutama terkait TKDN. Itu sangat melimit kami gitu. Jadi kedepannya saya rasa mungkin instrumen seperti result based lending atau satu lagi policy based lending mungkin juga bisa diimplementasikan, karena policy based lending itu sifatnya ketika ada kebijakan-kebijakan tertentu, ada satu set regulasi gitu ya, nggak hanya satu perpres atau satu permen, kita susun regulasinya yang mungkin bisa mendorong transformasi ekonomi hijau. Ketika itu semua sudah disahkan atau sudah terimplementasi, maka pendanaannya juga bisa turun. Nah, itu juga salah satu menurut saya yang bisa sebagai opsi sumber pendanaan kreatif untuk membangun Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih Ibu Merida. Pak Pras atau mungkin Bapak Ibu yang lain ditangkap. Oke, baik, silakan Bapak. Ya. Terima kasih Mbak. Perkenalkan saya dengan Ishak Saing. Kebetulan saya dari kantor staf Presiden. Kebetulan dan per November kemarin kantor staf Presiden membentuk tim Satgas Karbon. Ya. Dan saya yang ditunjuk sebagai ketuanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya menjawab ataupun mungkin sharing juga. Pertama terkait dengan karbon tadi,
memang benar apa kata Pak Poltak tadi, bahwa saat ini kita potensi untuk pembiayaan karbon ini kan sangat besar ya. Sangat besar. Benar kata Pak Poltak. Pada saat peluncuran bursa karbon, Pak Presiden bilang ada potensi 3.000 triliun. Tapi ada beberapa juga kalkulasi yang kami peroleh, yaitu bahwa dengan perhitungan $5 kali luas hutan kita, ini dari hutan aja nih, itu potensi kita itu sekitar 8.000 triliun. Itu belum EBT dan lain-lain yang akan di SRN-kan, ya, SRN-kan. Nah, jadi saat ini kami lagi berusaha, karena sebagaimana sifat daripada KSP itu, mencari debottlenecking, Pak. Jadi debottlenecking antara kementerian atau lembaga. Nah, ini kami melihat, mungkin saya belum perlu ini juga ya. Kami melihat ada beberapa bottlenecking antara lembaga, sehingga saat ini perdagangan karbon kita ini masih sangat terbatas. Sebagai informasi aja, sejak diluncurkan, diresmikan ya oleh Bapak Presiden itu tahun lalu, September tanggal 26, itu sampai sekarang baru 2 barang jualannya, ya kan? Baru 2. Dan ibaratnya gini, kita udah punya tokonya ini, tapi kok barang jualan baru 2, ya kan? Nah, ini yang menjadi concern Pak Muldoko juga, sehingga membentuk tim Satgas ini untuk kita langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu ini debottleneckingnya di mana ini. Nah, sampai sekarang kami udah dikit lagi nih, ini dikit lagi kita akan nanti sampai ke ujungnya. Dan kita udah mengetahui bahwa sebenarnya bottleneckingnya itu ada di kementerian ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini sudah kita dapatkan, insya Allah perdagangan karbon kita ini akan mulai berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Sebagai informasi, tadi pertanggal kemarin ya, Tempo merilis. Ini benar-benar membuat kita jadi ibaratnya air ludah kita netes nih. Kenapa? Karena di luar negeri itu karbonnya itu gila-gilaan harganya, ya. Di EU itu sampai $90. Di yang terakhir yang paling di atas kita itu Cina itu $8,5 per ton CO2. Nah, ini benar-benar sangat menggiurkan sekali ini. Tapi insya Allah ini sekedar informasi aja bahwa kita saat ini lagi berupaya keras untuk menyelesaikan debottlenecking ini, sehingga nanti sesuai dengan tujuan daripada tim Satgas ini untuk percepatan implementasi perdagangan karbon, ini nanti akan terurai. Itu harapan kami juga. Terus kedua, saya ingin sharing dengan Pak Poltak dan teman-teman juga yang ada di sini, bahwa terkait dengan karet nih, karet. Beberapa awal Januari lalu, Dewan Karet Malaysia datang ke KSP. Ya. Ini dalam konteks kerjasama ITRC, yaitu International Tripartite Rubber Council. Itu dimana kan anggotanya Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Kami juga waktu awalnya kami sangat pesimis. Apa iya bisa kita perbaiki industri karet kita? Mungkin teman-teman akan heran, karena mereka Dewan Karet Malaysia ini memiliki lembaga riset yang telah melakukan riset selama 20 tahun. Ya. Dan setelah mereka perlihatkan kita, dan kita udah piloting juga ini, itu teknik penyadapannya itu bukan seperti yang kita lihat yang disayat gitu, tapi diinjeksi dengan gas, ya, injeksi gas. Injeksi gasnya itu per pohon. Di situ hanya membutuhkan 2 hari. Setelah itu kita lihat getahnya itu ngucur. Getahnya ngucur. Jadi pohon karetnya itu nggak dilukai lagi.
dalam penjelasan mereka, saya juga baru tahu. Kebetulan background saya dari ini Pak, dari OJK saya bank auditor yang ditugaskan oleh OJK ke KSP. Tapi kan sebagaimana tugas dari KSP, kita harus bisa masuk ke semua sektor. Saya kebetulan di Kementerian 3 di bidang ekonomi, jadi ditugaskan untuk membantu untuk ini, khususnya yang perkaret ini. Heran juga lihatnya. Tapi ini fakta ini soalnya. Jadi yang tadinya karet dari informasi yang kami kumpulkan itu hasil karet kering, ya, karet kering bukan karet basah ya. Itu di Indonesia rata-rata nasional itu hanya memproduksi 800 sampai 900 kg per tahun kilogram per tahun per hektar per tahun. Dengan teknologi ini itu insya Allah kita bisa sampai 3 kali sampai 4 kali lipat. Kalau melihat teknologi yang diterapkan itu ibarat maaf kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui kan biasa minum daun katu ya, itu kan ngucur banget tuh. Seperti itu jadinya. Jadi saya mohon maaf Pak Poltak, kalau saya mungkin bisa mereview bahwa dalam waktu dekat lagi ini, insya Allah industri karet kita akan naik kembali. Gitu. Jadi sangat sayang kalau misalnya, dan ini saya kira sudah masuk juga di media, beberapa media jadi waktu oleh Pak Muldoko memang yang jadi target itu bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet. Kalau kita lihat potensi ya, luas lahan karet kita, ini yang data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik, itu per 2023, itu sekitar 3,3 juta hektar lahan karet seluruh Indonesia dengan produksi hanya 2,7 ton per tahun. Nah ini kalau misalnya, dan memang paling besar itu yang dimiliki oleh petani inti rakyat Pak ya, itu sekitar 3,2 juta hektar milik rakyat. Selebihnya itu 50-50 antara, jadi 3,2 tadi 3,6 totalnya, 200 itu antara PTPN dan 200 lagi itu perusahaan swasta. Nah, kalaulah misalnya insya Allah ini bisa terrealisasi, karena kemarin kita udah piloting, itu di Lampung, saya melihat sendiri, itu memang karetnya itu dalam 24 jam itu udah bisa penuh hampir 1 kilo karet basahnya. Ya. Terus yang bagusnya lagi dari teknologi ini bahwa di dalam musim hujan pun itu tetap berproduksi tanpa harus ada keterlibatan manusia lagi nih datang ke pohon karetnya untuk disayat-sayat, itu nggak lagi dibutuhkan di situ. Itu mungkin saya bisa berbagi bahwa teknologi yang mereka terapkan itu benar-benar sangat akan membantu nih industri karet kita. Tapi di balik itu agak ironinya karena kita juga udah punya institusi ya, IPB ya, yang kita harapkan juga mestinya dari itu lahir peneliti-peneliti, ya entah harus karet, mungkin yang lain-lain ya. Tapi kan kalau masalah karet ini kan suatu masalah nasional ya, di mana udah banyak banget kan masuk di media bahwa industri ban kita pada tutup apa segala karena pasokan karetnya yang nggak ada, terus petaninya juga banyak yang malas. Mungkin dalam waktu dekat insya Allah ini akan udah berbalik lagi nih. Mungkin demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizak untuk tanggapannya. Ya, Bapak Ibu, sayang sekali diskusi ini sangat menarik ya, tapi kita terbatas oleh waktu. Bapak Pras juga masih ada agenda lain. Mungkin Pak Pras terakhir menanggapi tadi yang sudah disampaikan dan juga mungkin closing statement untuk diskusi kita malam hari ini. Iya, saya kira apa yang kita diskusikan malam hari ini menunjukkan begitu kompleksnya persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi mulai dari soal bursa karbon, soal revitalisasi industri, meningkatkan pertumbuhan dan sebagainya. Dan saya kira memang tidak ada strategi tunggal untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan
ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang maha besar, yang siapapun nanti terpilih menjadi presiden, ya, itu masih menyelesaikan. Karena problem ini nggak kemana-mana, problem ini tetap kita hadapi, siapapun dan dinamika apapun yang kita hadapi secara politik, kita menghadapi situasi yang sama dalam konteks ekonomi, meningkatkan pertumbuhan, sekaligus juga mendorong agenda sustainability untuk mencapai Indonesia maju. Dan apa yang dipikirkan ini tentu dengan macam-macam perspektif ini tentu perlu ditajamkan satu-satu gitu, karena ini dimensinya cukup luas sehingga memang konkretnya ya kita memerlukan diskusi lagi di lain kesempatan gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Pras. Memang ini topik yang menarik dan menjadi acuan untuk kita berikutnya. Semoga diskusi-diskusi semacam ini bisa menjadi salah satu ruang untuk kita memikirkan bersama harus seperti apa kita ke depan. Dan mungkin Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan nanti juga bisa saling berdiskusi setelah acara ya. Sayang sekali memang kita terbatas oleh waktu. Sampai bertemu pada AP Dialog berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Pras untuk kesempatannya, waktu yang sudah diberikan. Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah berkenan hadir dan menyimak diskusi ini sampai selesai. Semoga apa yang kita diskusikan ini benar-benar bisa bermanfaat dan direalisasikan untuk Indonesia Emas 2045. Saya Tina mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam.